Cek 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 cek. Halo sobat Nime, gas lagi dah Shelang. Dan seperti biasa, yang mau bantuin bayar cicilan bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja. Dan ini masih translate Cina, tolong dimaklumi aja. Misalnya salah-salah translate ataupun salah makna, ya dimaklumi aja ya coy. Owe bukan orang Cina mah, jadi Owe nggak tahu dan nggak lancar sekali bahasa Cina. Cuman pakai Google Translate. Jadi itu aja. Yuk langsung aja kita gaskan dulu lah. Shelang, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shelang pada akhirnya dia dapat menyingkirkan satu persatu lawan-lawannya, yaitu bocah Zuen yang akan dikirim ke penjara karena telah membuat kerusuhan di acara persidangan ini. Dan kenapa Shelang bisa mendapatkan sebuah kesempatan untuk dapat menjatuhkan bocah Zu? Karena sebelumnya Shelang pernah berkomunikasi dengan Zhang Shu. Awalnya Shelang meminta kepada Zhang Shu untuk dapat membantu dirinya menyingkirkan si tengil itu. Tapi sayangnya Zhang Shu dia nggak mau. Dia nggak mau terlibat lagi dengan Shelang karena dia tahu Shelang sangat amat mengerikan. Tapi Zhang Shu dia juga memberikan sebuah informasi tentang apa yang ada bersama dengan Nona Xuan, yang membuat Shelang memiliki sebuah kesempatan untuk dapat menjatuhkan si bocah Zuen itu. Dan ternyata umpan yang diberikan oleh Shelang ditelan mentah-mentah sama Zuen. Dan Zuen dia meminta bantuan dari seorang penasehat senior untuk dapat membantu dirinya menyingkirkan Shelang. Dan orang tua inilah yang membantu Zuen bisa masuk ke dalam acara persidangan ini, karena dia berpikir kalau sepertinya ini dapat membantu menyingkirkan Shelang. Tapi nyatanya enggak. Waduh. Dan itu membuat Shelang dia pun berpikir kalau sepertinya musuh jika saja digunakan dengan benar, maka mereka bisa memberikan hasil yang jauh lebih baik dari apa yang dihasilkan oleh para sekutu. Karena biasanya para sekutu, ya mereka juga membuat sedikit masalah. Bisa aja mereka lebih merepotkan daripada musuh yang sesungguhnya, pikir dari Shelang. Dan saat ini untuk Kaisar, karena memang pertikaian perselisihan yang sebelumnya menyita waktu yang cukup panjang membuat Kaisar pada akhirnya dia ingin langsung melanjutkannya aja. Dan di sini dia ingin sekali mengangkat keluarga Jin sebagai Marquess baru yang akan bertanggung jawab untuk wilayah selatan. Dan untuk Kaisar, dia pun bertanya kepada para penasehatnya apakah ada yang menentang itu semua. Tapi nyatanya enggak. Saat ini sunyi, tidak ada satu orang pun yang berani menghentikan itu semua, yang membuat Kaisar kembali bertanya apakah tidak ada lagi. Benar, tidak ada lagi, maka akan diangkat keluarga Jin sebagai Marquess baru. Tapi ketika Kaisar akan memutuskan, tiba-tiba aja datang seorang pria tua yang melaporkan kalau saat ini keluarga Jin akan segera memberontak. Dan dia memiliki sebuah bukti yang sangat kuat kalau keluarga Jin akan memberontak. Bahkan saat ini orang tua ini dia juga mengatakan dan juga meminta kepada Kaisar untuk tidak memberikan gelar itu kepada keluarga Jin. Dan dia meminta kepada Kaisar untuk mengirimkan pasukan pribadi Kaisar untuk segera melucuti semua kekuatan yang dimiliki oleh keluarga Jin. Ucap dari orang tua ini yang merupakan kelompok pejabat yang ada berafiliasi dengan keluarga Su. Dan untuk Shelang Hili, target kedua udah muncul, ucap dari Shelang. Dan untuk Kaisar, dia pun bertanya tentang apa maksud dari ini semua. Dan untuk Kaisar, tentunya dia sangat amat kesal dengan sesuatu yang ada hubungannya dengan pemberontakan. Apalagi sebelumnya keluarga Jin memang target yang ingin dijatuhkan oleh Kaisar, tapi gagal. Kaisar gagal melakukannya, dan itu tentunya membuat Kaisar dia benar-benar mau. Bahkan ketika Kaisar ingin menyerang keluarga Jin, Shelang terus-terus aja memberikan sebuah prestasi yang benar-benar luar biasa, hingga membuat Kaisar nggak punya pilihan lain selain mengangkat keluarga Jin. Karena keluarga Jin di backup oleh Shelang yang terus-terusan memberikan sebuah prestasi yang luar biasa. Tapi ketika Raja Kaisar dia mengetahui tentang keluarga Jin yang akan memberontak dan berkolusi dengan kerajaan Wu, tentunya membuat semua prestasi yang diberikan oleh Shelang sebelumnya membuat Kaisar melupakannya. Dan Kaisar dia benar-benar murka dan tidak terima dengan pemberontakan itu. Dan itu tentunya membuat Kaisar dia pun meminta bukti kepada orang tua itu untuk mengatakan apa dan mana buktinya tentang pemberontakan itu, ucap dari Kaisar. Dan untuk orang tua ini mengatakan kalau dia memiliki buktinya, yaitu surat yang ada bersama dengan dirinya, di mana dia juga mengatakan kalau sebelumnya pejabat ataupun 3 utusan yang dikirimkan oleh keluarga Wu datang menemui patria keluarga Jin di kota Nuizhou, jawab dari orang tua ini. Dan dia memiliki bukti di kertas yang ada bersama dengan dirinya. Dan mendengar itu semua tentunya membuat para pejabat yang lainnya mereka pun meragukan itu semua. Benarkah?
Namun ternyata berita itu benar karena memang Xilang dia mengkonfirmasi itu semua benar karena memang sebelumnya ada beberapa utusan dari kerajaan Wu yang datang menemui patriark keluarga Jin di kota Ningqiao. Mereka ingin membawa keluarga Jin bergabung dengan kerajaan Wu dan juga memberontak. Bahkan mereka juga sempat menawarkan posisi sebagai marquess di kerajaan Wu jika saja patriark keluarga Jin mau memberontak. Bahkan mereka juga menyiapkan pasukan untuk dapat memperluas wilayah yang dimiliki oleh keluarga Jin. Dan 3 utusan itu memang dikirim langsung oleh Kaisar Kerajaan Wu dan 3-tiganya adalah pejabat tinggi yang dikirimkan oleh Kaisar Wu. Dan untuk Raja Yue, dia pun meminta suratnya untuk dapat ia lihat. Dan ketika surat itu dibaca oleh Kaisar di sini, Kaisar dia terlihat sangat amat marah dan dia langsung melemparkan surat itu ke depan dari Shenlang. Dan dia meminta kepada Xilang untuk dapat membaca itu. Dan untuk Xilang, dia melihat ternyata seni bela diri yang dimiliki oleh Kaisar sungguh sangat amat luar biasa karena karpet yang ada di depannya langsung robek ketika dilempar sama secari kertas. Tapi di sini Xilang ketika dia membaca ini semua, dia menyadari kalau ternyata tulisan ini memang terlihat sangat amat mirip dengan tulisan yang dimiliki oleh bapak mertuanya, yaitu patriark keluarga Jin. Bahkan cengkok-cengkoknya aja sama ucap dari Xilang. Bahkan saat ini Xilang ketika dia membaca lebih detail, dia pun melihat kalau gaya tulisannya memang mirip sekali dengan gaya tulisan yang biasa ditulis oleh patriark keluarga Jin. Bahkan ini mengandung kata-kata yang terlihat sangat amat mirip 11-12, sangat-sangat detail dan juga sangat amat mirip hingga membuat Xilang jika dilihat hanya orang biasa tentunya ini akan membuat orang sampai ragu dengan tulisan ini. Tapi di sini Xilang juga tahu kalau ini semua bukanlah tulisan yang sesungguhnya. Namun untuk Kaisar dia pun tahu ini semua adalah sesuatu yang benar-benar sangat amat menyinggung hatinya karena kerajaan Wu adalah musuh bebuyutan dari Kaisar Yue. Dan dia benar-benar muak dengan ini semua jika benar Jin Zhou ataupun patriark keluarga Jin mengatakan kalau dia akan bersedia berkomunikasi dengan kerajaan Wu. Namun untuk Xilang dia pun mengatakan kalau surat ini hanyalah surat tiruan di mana dia mengatakan kalau patriark keluarga Jin tidak pernah berhubungan dengan mereka yang berasal dari kerajaan Wu. Ucap dari Xilang, tapi tentunya hal itu pun langsung dibantah oleh orang tua yang ada di sebelahnya dan dia meminta bukti apakah itu benar. Mana buktinya jika itu benar, ucap dari orang tua itu. Di sini Xilang pun mengatakan kalau tulisan ini memang terlihat sangat mirip tapi nyatanya ini bukan tulisan yang dimiliki oleh bapaknya, ucap dari Xilang. Dan hal itu pun juga sempat diamini oleh Kaisar karena Kaisar tahu karakter yang dimiliki oleh Jin Zhou. Dia adalah orang yang sangat amat jujur. Bahkan dia juga sadar dari bapaknya sendiri betapa jujurnya keluarga Jin. Jadi dia juga berharap kalau surat ini bukanlah surat yang sesungguhnya. Tapi dia juga nggak bisa mengatakan kalau ini tidak benar karena Kaisar juga berpikir kalau ada sebuah kemungkinan kalau keluarga Jin akan melakukan sebuah pemberontakan mengingat dirinya selalu aja menahan posisi yang diinginkan oleh keluarga Jin, yaitu seorang marquess. Dan mungkin saja di selang waktu yang telah dia tunda, mungkin saja keluarga Jin benar memiliki hubungan dengan kekaisaran Wu, pikir dari Kaisar. Sedangkan untuk orang tua ini lagi-lagi dia pun menuduh Xilang dan jika itu benar maka dia meminta bukti dan dia juga mengatakan kalau sebelumnya dia mendapatkan sebuah informasi kalau ada 3 utusan yang datang menemui patriark keluarga Jin di kota Ningqiao. Dan untuk Xilang dia pun membenarkan itu semua. Dia pun membenarkan kalau ada 3 utusan yang datang memasuki kota Ningqiao, tapi mereka berpura-pura sebagai seorang pelayan dan juga saudagar. Tapi nyatanya orang tuanya ataupun patriark keluarga Jin sama sekali tidak bertemu dengan mereka. Apalagi mengatakan menulis sebuah pertemuan rahasia. Enggak, ucap dari Xilang. Tapi di sini orang tua ini mengatakan kalau dia mendapatkan informasi dari mata-mata kalau mereka masuk ke dalam kediaman dari tuan kota. Bahkan mereka ada di dalam tempat itu selama 1 jam penuh. Lantas jika itu benar, bagaimana mungkin mereka dapat percaya kalau tidak ada sebuah hubungan dengan patriark keluarga Jin? Ujar dari orang tua ini yang membuat Xilang dia pun kesal juga karena memang betul 3 utusan itu sempat masuk ke dalam keluarga Jin selama 1 jam. Namun di sini Xilang dia pun juga bingung bagaimana mungkin orang-orang ini semua tahu. Pasti ini ada sesuatu yang membuat Xilang dia pun berpikir kalau sepertinya ada pejabat korup yang sengaja ingin menjebak keluarga Jin, memaksa keluarga Jin untuk dapat memberontak, pikir dari Xilang. Dan di sini Xilang juga mengatakan kalau jika saja ayahnya yang telah menulis ini semua kepada Raja Wu, lantas bagaimana mungkin surat ini bisa jatuh ke tangan dari orang tua
itu. Karena ini adalah surat rahasia, bagaimana mungkin dapat ditemukan begitu saja, ucap dari Sheila. Dan untuk orang tua ini mengatakan kalau ini semua terjadi karena ada beberapa orang yang setia dengan kerajaan Yue, dan mereka juga telah mengirimkan mata-mata dan juga mencegat surat itu jatuh sampai ke kerajaan. Ucap dari orang tua ini. Bahkan saat ini orang tua ini langsung meminta kepada kaisar untuk segera menangkap Jim Muncong dan juga Xilang untuk segera dipenjara. Dengan begitu maka kaisar bisa memaksa keluarga Jin untuk segera menyerahkan seluruh kekuatan militer yang mereka miliki dan tunduk dengan apa yang dimiliki oleh kaisar Yue. Dengan begitu maka masalah selesai akan teratasi, ucap dari orang tua ini, yang membuat di sini Kasim tua ini dia pun tahu kalau ini semua sungguh sangat kejam untuk keluarga Jin. Bahkan bukan cuma akan menghalangi keluarga Jin mendapatkan gelar Marquess, tapi mereka juga menangkap Xilang dan juga Muncong. Dan itu pasti akan memaksa keluarga Jin benar-benar akan memberontak. Dan Xilang dan juga Muncong mereka ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, ucap dari Kasim tua itu. Dan untuk Xilang dia pun langsung berlutut di hadapan kaisar dan dia juga mengatakan kalau sebenarnya ini semua adalah sebuah jebakan yang akan memaksa patriark keluarga Jin untuk dapat memberontak. Dan dia juga mengatakan semua hanyalah akal-akalan dari orang tua yang ada di sebelahnya. Dan di sini Xilang menuduh kalau orang tua inilah yang menjadi dalang di balik ini semua, ucap dari Shenlang. Dan untuk orang tua ini tentunya dia menuntut balik kepada Xilang apa bukti dari apa yang diucapkan oleh Shenlang, dan apa buktinya kalau surat ini tidak benar, ucap dari orang tua ini. Namun mendengar perebutan dan juga perdebatan seperti itu membuat kaisar dia pun juga berharap kalau surat ini bukanlah surat yang sesungguhnya, karena dia mulai menyukai karakter yang dimiliki oleh Shenlang. Dia mulai menyukai semua prestasi yang diberikan oleh Shenlang. Tapi jika ini benar maka itu semua harus dihancurkan. Dan itu membuat kaisar dia pun berujar kepada Shenlang kalau dia berjanji kepada Shenlang akan membangkitkan, akan mengangkat keluarga Jin sebagai seorang Marquess. Tapi dia minta sebuah penjelasan yang benar-benar jelas tentang ini semua, ucap dari kaisar, yang membuat Shenlang dapat melirik ke arah Sunan karena dia tahu ini semua pasti ulah dari Sunan. Dan untuk Xilang dapat mengatakan kepada kaisar kalau sejatinya dia memiliki sebuah bukti kalau keluarga Jin tidaklah bersalah dan buktinya ada di luar, ucap dari Shenlang, yang membuat kaisar oke, bawa dia masuk, bawa masuk semua bukti-buktinya, ucap dari kaisar. Dan benar saja kini masuklah Dumi dan juga Shishan. Dan kedatangan dari mereka berdua tentunya menotis bagi kaisar, apalagi ketika dia melihat Dumi saat ini dia menggunakan tanda pengenal yang dimiliki oleh adiknya yaitu Ningji, yang membuat kaisar dia pun sadar betul kalau orang ini adalah orang yang telah dipilih oleh Ningji sebagai calon penerus master seni bela diri yang ada di kerajaan Yue. Namun melihat si Dumi yang gak berlutut membuat Kasim tua ini meminta kepada Dumi untuk berlutut. Tapi untuk Dumi dia gak peduli dengan itu semua dan dia bertanya kepada Xilang apakah dia harus berlutut. Namun untuk kaisar dia mengatakan enggak, udah kau tidak perlu berlutut, tubuhmu terlalu besar, ucap dari kaisar. Dan di sini untuk orang tua ini dia pun bertanya kepada Xilang mana buktinya dan tunjukkanlah buktinya sekarang juga, ucap dari orang tua ini, yang membuat Xilang meminta kepada Shishan untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam kotak itu. Dan ternyata apa yang ada di dalam kotak itu mengejutkan bagi mereka semua, karena ternyata itu adalah sebuah hadiah yang diberikan oleh Shenlang. Dan itu hadiahnya adalah bagian atas dari seorang utusan yang dikirimkan oleh kerajaan ucap dari Shenlang, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi mereka semua. Bagaimana mungkin keluarga Jin berani mengambil keputusan seperti ini? Dan ini semua membuktikan kalau keluarga Jin tidak memiliki hubungan dengan kekaisaran karena mereka menghukum keras utusan yang telah dikirimkan oleh kekaisaran Dan hal itu pun tentunya mengejutkan bagi orang tua ini. Dan untuk kaisar ketika dia melihat ini semua membuatnya pun tertawa. Dia pun tidak menyangka kalau ternyata keluarga Jin benar-benar gila seperti ini, sungguh berani. Dan dia, kau benar, bagus sekali Jin Zhao, kau menepati kepercayaanku, Allah menteriku yang paling setia, ucap dari kaisar. Dan untuk Xilang dia pun mengatakan ini semua dapat terjadi karena utusan ini datang secara diam-diam menyelinap dan mencoba untuk dapat menghasut orang-orang dari keluarga Jin untuk dapat memberontak. Tapi hal itu pun tidak dapat diterima oleh patriark keluarga Jin hingga membuat ayah mertuaku yang mengetahui ini semua langsung menahan mereka bertiga. Dan karena orang tua ini mencoba untuk dapat melawan, maka patriark keluarga Jin langsung menghukumnya, ucap dari Shenlang. Dan di sini Shenlang juga mengatakan kalau keluarga Jin telah bersalah karena menghukum utusan dari kerajaan lain, dan tentunya itu akan membuat kerajaan Yue mendapatkan masalah dengan kerajaan Nu. Jadi di sini Shenlang meminta maaf dan juga meminta hukuman dari kaisar atas tindakan ceroboh yang dilakukan oleh keluarga Jin. Dan hal itu pun justru malah membuat kaisar dia pun tertawa
dengan apa yang telah dilakukan oleh keluarga Jin. Dan itu membuat Xilang, ya, Jin Zhao, kau adalah pasukanku, kau adalah menteriku yang sangat amat luar biasa, kau adalah orang yang gila, ucap dari kaisar. Bahkan di sini kaisar dia juga mengatakan kalau ayahnya, kaisar yang sebelumnya telah mengatakan kalau Jin Zhao dia adalah orang yang sangat amat setia. Dia seperti Xuanwu, dia seperti kura-kura hitam. Dia adalah orang yang membosankan dan juga tangguh, tapi dia memiliki karakter yang benar-benar dapat dipercaya. Bahkan kaisar yang sebelumnya mengatakan kalau keluarga Jin mereka adalah pilar yang dapat digunakan di saat-saat kritis. Jin Zhao, kau benar-benar luar biasa, kau tidak mengkhianati semua harapanku. Xilang, kau katakan kalau akan terjadi sebuah krisis diplomatik karena kau telah menyingkirkan utusan kerajaanmu. Tidak, karena kerajaanmu mereka telah dikalahkan oleh diriku 20 tahun lalu. Bahkan mereka kehilangan 9 wilayah mereka setelah mereka kalah dari diriku, ucap dari kaisar. Dan sekarang apa yang ada di kotak besar itu, ucap dari kaisar. Dan untuk Xilang, dia pun mengatakan kalau itu adalah sebuah tanda hadiah yang diberikan oleh keluarga Jin untuk kaisar yang mulia, ucap dari Xilang, yang membuat kaisar dia pun meminta lihat apa itu. Dan ketika benda itu dibuka, ternyata itu adalah kura-kura besar, kura-kura hitam besar. Dan ini adalah sebuah simbol yang dimiliki oleh keluarga Jin. Bahkan Xilang, dia sengaja secara pribadi meminta kepada para nelayan untuk mencari kura-kura besar seperti ini. Namun melihat Xilang membawa kura-kura ini sebagai simbol yang memang dimiliki oleh keluarga Jin ataupun Xuanwu, membuat kaisar dia pun bertanya kenapa Xilang membawa hadiah seperti ini. Bukankah ini adalah benda keramat yang dimiliki oleh keluarga Jin? Dan hal itu pun dibenarkan oleh Xilang. Ini Xilang mengatakan kalau Xuanwu ataupun kura-kura hitam adalah simbol dari keluarga Jin. Dan simbol dari keluarga Jin akan diberikan kepada kaisar. Dalam arti lain, ini sama seperti kalau keluarga Jin adalah bagian dari kekaisaran Yue, dan apapun yang dimiliki oleh keluarga Jin adalah milik kekaisaran Yue, ucap dari Xilang. Nah, ini semua adalah simbol bagi kesetiaan keluarga Jin untuk kekaisaran, ucap dari Xilang, yang membuat kaisar dia pun senang tertawa dengan itu semua. Dan dia mengatakan bahkan di sini kaisar akan menerima ini semua dan dia akan membangun kolam pribadi untuk kura-kura ini dan aku akan merawatnya sebagai peliharaanku, ucap dari kaisar. Dan di sini kaisar justru langsung meminta kepada bawahannya dan juga Kasim untuk segera menulis sebuah dekret di mana dirinya akan mengangkat keluarga Jin sebagai marquess hari ini juga, dan dekret ini juga harus segera sampai kepada keluarga Jin hari ini juga, ucap dari kaisar, yang membuat Xilang dapat menang di dalam pertikaian politik kali ini. Dan di sini Xilang juga tahu kalau ini semua belum bisa selesai sebelum dia menyingkirkan orang-orang yang ingin menjebak keluarganya. Dan itu membuat Xilang dia pun tahu apa yang harus dia lakukan dan hanya tinggal satu langkah terakhir untuk dapat menjatuhkan dia. Dan itu membuat Xilang dia pun meminta kepada kaisar untuk melakukan sebuah penyelidikan, mengingat keluarga Jin mereka telah menyingkirkan utusan dari keluarga Gao di 7 hari yang sebelumnya. Tapi kenapa, bagaimana mungkin surat ini datang di 8 hari sebelumnya? Dan itu membuat Xilang dia pun berpikir kalau sepertinya ada pejabat di kerajaan Yue yang sengaja ingin mengadu domba, ingin membuat sebuah kekacauan internal di kerajaan Yue. Dengan begitu maka akan menghancurkan kondisi internal yang dimiliki oleh kekaisaran Yue. Dan untuk Xilang dia pun menuduh kalau orang tua inilah pasti yang melakukannya, dan dia sengaja ingin membuat sebuah kekacauan internal di kerajaan Yue hingga membuat kerajaan Yue internalnya jadi kacau berantakan. Dan itu membuat Xilang dia pun menuduh kalau orang tua ini pasti dia sengaja bersekongkol dengan kerajaan Wu untuk membuat sebuah kekacauan itu. Dan untuk Xilang dia pun meminta kepada kaisar untuk segera menghukum orang tua ini, ucap dari Xilang, yang memberikan sebuah pukulan terakhir kepada orang tua ini untuk dapat dihukum. Dan sebuah peringatan, siapapun yang berani mengusik Xilang dan juga keluarga Jin maka akan berakhir dengan sangat amat mengerikan. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya nanti malam atau besok ya, gua nggak tahu ini untuk kapan. Pokoknya udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.